Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok RB03 akan menjelaskan terkait spesifikasi kebutuhan perangkat lunak subsistem menampilkan informasi jadwal praktikum. Yang mana beranggotakan saya sendiri yaitu Novel Taufik Ridwan, yang kedua ada Andre Rianta Sawijaya, yang ketiga ada M. Herton Amata Buana, yang keempat ada Vincentius Robi Anggara, yang kelima yaitu ada Afif Saifullah Fatah, dan yang terakhir ada Muflin Atami dengan dosen pengampu Pak Mugi Prasetyawan, ST, MKOM. Next. Yang pertama ada pendahuluan terkait SKPL. Yang pertama itu ada tujuan. SKPL ini merupakan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari subsistem manajemen informasi praktikum yang akan dikembangkan. Dua, lingkup masalah. Lingkup masalah ini terkait tentang subsistem manajemen informasi praktikum. Lanjut. Adapun definisi akronim dan singkatan sebagai berikut di tabel berikut. Next. Keempat ini ada referensi, mana kami mengambil beberapa referensi yaitu terkait sumber referensi tentang penulisan dan lain-lainnya. Kelima ada deskripsi umum, yaitu tentang dokumen SKPL ini ada beberapa bagian, itu ada 3. Yang pertama itu ada berisi penjelasan dari dokumen SKPL, yang kedua berisi penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang akan dikembangkan, dan yang terakhir merupakan uraian secara rinci dari kebutuhan perangkat lunak yang dibutuhkan. Untuk bagian 2 yaitu deskripsi umum bisa dibacakan oleh Saudara Muflin Atami. Silakan. Deskripsi umum. Perspektif produk. Spesifikasi kebutuhan, pengguna menuliskan kebutuhan usaha apa saja yang diperlukan pengguna dan sistem. Yang kedua, fungsi produk. Adapun beberapa fungsi utama yang dimiliki perangkat lunak sebagai berikut. Dan yang ketiga ada karakteristik pengguna. SMIP ini akan digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan laboran. Dan yang keempat, adapun batasan-batasan yang digunakan untuk pengembangan SMIP. Dan yang kelima, asumsi dan ketergantungan. Ada beberapa hal yang dapat memunculkan perubahan kebutuhan pada SMIP jika terjadi perubahan-perubahan pada bagian perangkat eksternal. Oke, selanjutnya untuk kebutuhan khusus bisa dibacakan oleh Saudara Robi. Silakan Saudara Robi. Izin masuk. Yang ketiga ada kebutuhan khusus di mana yang pertama itu ada kebutuhan antarmuka eksternal yang dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada antarmuka sistem, di mana SMIP ini dengan tampilan layaknya sebuah submenu atau subsistem yang mampu menampilkan transkrip nilai akhir mahasiswa secara informatif. Dan yang kedua ada antarmuka pemakai, di mana pada SMIP ini antarmuka digunakan berbasis web dengan beberapa bagian yang ditampilkan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga ada antarmuka yang digunakan untuk mengakses subsistem ini adalah PC atau yang keempat di mana untuk mengoperasikan SMIP ini dibutuhkan perangkat lunak yang sudah terlampir dokumen ini. Lanjut yang kelima. Untuk yang bagian 3.2 mungkin bisa dibacakan oleh Saudara Andre. Dipersilakan. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional fitur perangkat lunak ini adalah untuk mempermudah peninjau mengenai informasi praktikum. Berikut merupakan tabelnya. Kebutuhan non-fungsional. Fitur perangkat lunak ini adalah untuk mempermudah peninjau mengenai informasi praktikum. Berikut merupakan tabelnya. Diagram konteks. Berikut adalah diagram konteks. DFD level 1, berikut gambarnya. DFD 2, berikut gambarnya. DFD level 3, berikut gambarnya. Dan ada proses verification. Ada validasi pilihan, request data praktikum, terima jadwal praktikum, buat tabel jadwal praktikum, dan tampilkan tabel. Kamus data. Kamus data dapat dinyatakan dengan tabel yang memiliki kolom-kolom sebagai berikut.
Mungkin untuk bagian 3.3 yaitu model analisis bisa dibacakan oleh Saudara Afif. Dipersilakan. Baiklah, yang pertama ada diagram use case, di mana diagram ini akan menjelaskan mengenai interaksi antara subsistem dengan aktor. Di sini ada definisi aktor, yaitu ada laboran, ada dosen, dan mahasiswa. Kemudian di sini ada ID-ID untuk setiap use case. Di sini ada definisi-definisi dari setiap use case, yaitu use case 1, aktor melakukan login. Use case 2, aktor dapat melihat jadwal praktikum. Use case 3, laboran dapat menghapus jadwal praktikum. Use case 4, laboran dapat mengubah jadwal praktikum. Definisi use case 5, aktor dapat melihat laboratorium yang tersedia ketika melihat jadwal praktikum. Use case 6, aktor dapat melihat prodi yang memakai jadwal praktikum. Use case 7, aktor dapat melihat nama praktikum. Dan use case 8, aktor dapat melihat kapasitas laboratorium. Kemudian di sini ada diagram aktivitas yang akan menjelaskan interaksi antara pengguna dengan sistem. Di sini ada diagram login. Di sini diagram melihat jadwal praktikum. Diagram menghapus jadwal data praktikum. Diagram mengubah data praktikum. Melihat laboratorium yang tersedia. Melihat prodi yang memakai laboratorium. Melihat nama praktikum. Dan melihat kapasitas laboratorium. Kemudian di sini ada diagram kelas yang akan menjelaskan kelas-kelas yang ada pada sistem. Kemudian diagram sequence yang akan menjelaskan urutan-urutan interaksi. Di sini ada login akun, ada melihat jadwal praktikum, menghapus jadwal praktikum, mengubah jadwal praktikum, lihat laboratorium yang tersedia, lihat prodi yang memakai, melihat nama praktikum, dan melihat kapasitas laboratorium. Untuk selanjutnya itu dokumen testing atau dokumen pengujian yang akan dijelaskan oleh Saudara Herton. Dipersilakan. Baik, izin masuk. Yang pertama yaitu ada di bagian dokumen testing ini, yang pertama yaitu ada latar belakang, yaitu testing adalah menguji suatu sistem dan mencari kesalahan error. Kemudian tujuannya, salah logika, asumsi, dan tidak tepat. Kemudian ada alur program, kemudian ada kriptografi. Kemudian yang ketiga yaitu ada keterangan kode jika V adalah valid dan jika I adalah valid dan NA ada not access. Kemudian yang kedua yaitu ada test case fungsional yang berisikan admin, alternate patch 1, kemudian ada alternate patch 2. Lanjut. Kemudian ada basic patch yaitu dosen. Nah, di sini ada alternate patch 1-nya, kemudian ada alternate patch 2, kemudian di bagian basic patch yaitu mahasiswa masih sama menggunakan alternate patch 1 dan menggunakan alternate patch 2. Lanjut. Untuk tabel skenario tes fungsional yaitu menggunakan SMIP F. Lanjut. Kemudian masuk bab test case non fungsional, yaitu pertama ada availability, kemudian ada reliability, kemudian ada ergonomi, kemudian ada portability, kemudian ada response time. Lanjut. Dan terakhir ada akun. Untuk tabelnya kita menggunakan SMIP NF karena non-fungsional. Mungkin penjelasan dari presentasi kami cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin terima kasih semuanya dan cukup sekian presentasi dari kelompok RB3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.